wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sedulur Ombudsman di Sosmed Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Senang sekali rasanya hari ini saya Eni Nuraini bisa hadir kembali menyapa Bapak Ibu sekalian tentunya dalam dialog interaktif bersama Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Hari ini sangat spesial karena untuk hari ini dialog kita sudah ditemani atau suatu kehormatan juga bagi kami ada 3 pembicara atau narasumber di sini. Yang pertama ada Bapak Dedi Irsan, Kepala Perwakilan Ombudsman Perwakilan Provinsi Banten. Halo Pak Dedi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua ada Ibu Ati Pramuji, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, sekaligus juru bicara gugus tugas penanggulangan COVID-19 Provinsi Banten. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu Eni. Ya, selamat siang. Mudah-mudahan sehat ya Bu. Alhamdulillah. Ya, dan satu lagi Bapak Kombes Wibowo, Dirlantas Polda Banten. Selamat siang Bapak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Eni, Ya, Pak Dedi. Ya, puasa lancar ya Pak. Alhamdulillah. Ya baik. Saat ini dialog interaktif kita membahas tentang percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Jadi mungkin Bapak Ibu yang mungkin punya pertanyaan juga silakan tulis di kolom komentar, nanti akan saya pilih, nanti akan dijawab oleh pembicara kita. Yang pertama Ibu, mungkin saya ingin bertanya ke Bu Ati Pramuji dulu Bu. Ya. Ya Bu. Untuk saat ini Bu, pada tanggal 19 bulan 5 tahun 2020, bagaimana data terkini Bu terkait penyebaran COVID-19 di Provinsi Banten? Ya, terima kasih Bu Eni. Untuk update COVID per tanggal 18 Mei tahun 2020, untuk ODP sebanyak 8.168, sedangkan PDP sebanyak 2.028, dan kasus terkonfirmasi atau positif sebanyak 615, di mana masih didominasi oleh 3 Tangerang Raya, yaitu Kota Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang. Tangerang Raya. Untuk yang meninggal, mohon maaf Ibu, berapa? Untuk kasus terkonfirmasi meninggal sampai dengan hari ini yaitu sekitar 59 orang. 59 ya. 59, baik Bu. Izin bertanya sekali lagi Bu, apa saja strategi dan langkah-langkah pemerintah Provinsi Banten Bu terkait penanggulangan COVID-19 ini? Ya, untuk strategi penanggulangan COVID di dalam rangka percepatan penanganan COVID di Provinsi Banten, kami sudah lakukan sejak akhir Februari, di mana kami mulai dengan mengumpulkan seluruh rumah sakit yang ada dalam rangka persiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Kita tahu bahwa di Provinsi Banten ini terdapat 113 rumah sakit yang ada, dan mereka itu harus melakukan pelayanan untuk ODP dan PDP, dan juga 243 puskesmas yang ada di Provinsi Banten juga melayani pasien-pasien ODP. Kemudian dari situ kemudian kami membuat rumah sakit rujukan yang terdapat 5 rumah sakit rujukan, yaitu diantaranya adalah 2 rumah sakit rujukan SK Kementerian Kesehatan, RSUD Kabupaten Tangerang, kemudian Rumah Sakit Dr. Derajat Prawira Negara Kabupaten Serang, dan 3-nya lagi adalah RSUD Banten sebagai rumah sakit pusat rujukan COVID di Provinsi Banten. Kemudian Rumah Sakit Balaraja dan Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Dengan total tempat tidur ruang isolasi saat ini berjumlah 800 tempat tidur ruang isolasi, dan juga ventilator sebanyak 40 ventilator. Oke. Dan Saat ini untuk fasilitas kesehatan itu kita tambah rumah sakit rujukan untuk di Kota Tangerang sejalan dengan berkembangnya COVID di Tangerang Raya termasuk zona merah, yaitu untuk Kota Tangerang sendiri rumah sakit rujukan ditambah RSUD Kota Tangerang. Selain fasilitas pelayanan kesehatan, kami juga
melakukan persiapan dalam laboratorium rujukan COVID, karena kita tahu keberhasilan daripada penanganan percepatan COVID ini harus disegerakan dengan pelaksanaan kegiatan screening awal dalam rapid test, baik itu dengan menggunakan rapid test antibody maupun dengan swab PCR. Dan kita memiliki 3 rumah sakit rujukan yang sudah di SK-kan Kementerian Kesehatan, yaitu lab rujukan RSUD Kabupaten Tangerang, kemudian laboratorium Rumah Sakit Siloam Lipo Village, dan Labkesda Provinsi Banten. Dengan kekuatan dalam seharinya masing-masing lab tersebut yaitu 30 jumlah sampel ya dalam seharinya. Jadi ada 3 lab yang ada, berarti kami kekuatannya 90 sampel per harinya. Kemudian juga selanjutnya, selain fasilitas pelayanan kesehatan, tentunya kami lakukan berbagai macam pencegahan dan kegiatan-kegiatan promotif. Untuk promotif ini dilakukan di berbagai media sosial yang ada, kemudian juga melalui media TV dan elektronik lainnya. Kemudian juga pencegahan ini kami lakukan bersama dengan BPBD, yaitu dalam desinfektan penyemprotan di tempat-tempat umum, kemudian di lingkungan masyarakat tempat tinggal, dan juga pembagian masker kain gratis kepada masyarakat. Itu yang bisa saya sampaikan. Ya, Ya, bisa diceritakan Bu kendala utama dalam penanggulangan COVID-19 ini Bu di Provinsi Banten seperti apa? mohon izin diulang lagi pertanyaannya yang kurang jelas. Ya, yang saya tanyakan, apa kendala utama dalam penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten? Ya, kendala utama kami di awal pelaksanaan mungkin di dalam pengadaan dari alat pelindung diri, kemudian ketersediaan kebutuhan lab penunjang seperti PCR dan reagen. Tetapi itu kendalanya utama itu di awal Maret. Alhamdulillah ketika sudah di awal April ini dengan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah di dalam pengendalian harga dari para penyedia, untuk APD sudah tidak lagi mengalami kendala. Begitu juga alat rapid test, kami sudah mengadakan atau menyediakan pengadaan rapid test sebanyak 130.000 yang tentunya tersebar di setiap kabupaten kota dalam bentuk drive-thru, kemudian juga screening awal di berbagai lokasi pasar dan tempat-tempat umum, dan lakukan juga pemeriksaan swab PCR. Jadi kendala utama di dalam pengadaan, kenapa kemarin awal-awal kami terlambat karena pengadaan alat-alat tersedia dengan cepat. Gitu. Oke, baik. Itu ya Bu ya. Lalu Bu, apakah ada instruksi khusus atau arahan khusus Gubernur Banten dalam hal ini Bu? Ya, Pak Gubernur Banten sesuai dengan arahan pemerintah pusat, di mana untuk pembiayaan di dalam rangka percepatan penanganan COVID di Provinsi Banten telah menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah, baik bupati maupun wali kota, untuk melaksanakan atau bantuan gubernur yang ada berupa BanQ, bantuan keuangan, untuk dialokasikan, digeser penggunaannya untuk penanggulangan COVID. Jadi seluruh bantuan gubernur yang melalui APBD provinsi seluruhnya harus dirubah digunakan untuk penanganan COVID. Begitu juga dengan anggaran-anggaran lainnya sesuai dengan arahan pemerintah pusat bahwa kita harus melakukan refocusing kegiatan yang ada untuk mengutamakan baik itu dari mulai pencegahan, kemudian penanggulangan dalam kuratif, dan juga dalam dampak dari orang-orang yang terkena COVID, yaitu melalui jaringan pengaman sosial.
Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Ati. Lalu pertanyaan selanjutnya saya ingin ke Dirlantas Polda Banten, Kombes Wibowo, Pak. Ya Pak, pertanyaan pertama Pak, secara umum apa saja Aku kan ngeliat yang dilakukan Pak? dengar, ya karena kan ngeliat ini. Ayo Mbak, putus-putus suaranya Mbak. Ya, ya. Jadi ulangi ya. Ya, Soalnya oke baik. Secara ini umum apa saja upaya yang sudah dilakukan di Lantas Polda Banten untuk mendukung percepatan penanggulangan COVID-19? Baik Mbak, Mbak ini Pak Dedi, Bu Ati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya sampaikan bahwa mulai tanggal 24 April kemarin sampai dengan tanggal 31 Mei besok, kita Polri selama 37 hari melaksanakan kegiatan operasi ketupat. Ya, konsep operasi ini tentunya bertujuan untuk melaksanakan pengamanan kegiatan perayaan Hari Raya Idul Fitri, ya, baik sebelum, pada saat maupun setelah, ya. Pasca kegiatan Idul Fitri ini kan ada wisata, kemudian ada mudik, kemudian lagi nanti ada kegiatan takbiran, ada kegiatan sholat Id, sampai dengan terakhir pengamanan arus balik mudik. Ini yang biasa kita lakukan setiap tahun dalam rangka pelaksanaan kegiatan operasi ketupat. Namun demikian, seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini kita menghadapi situasi yang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ya. Tidak Indonesia saja, bahkan dunia, yaitu pandemi COVID-19, ya. Tentunya dengan situasi khusus ini akan berimplikasi kepada pelaksanaan tugas-tugas kita, cara bertindak kita pun tentunya juga pasti akan berubah menyesuaikan dengan situasi khusus yang saat ini sedang Terjadi. kita hadapi, gitu kan. Untuk menangani percepatan antisipasi penyebaran COVID-19 ini, kita dalam pelaksanaan operasi ketupat sekaligus dalam rangka menindaklanjuti kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik, ya. Sekali lagi saya sampaikan, larangan mudik ini kan bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, ya. Kita Polri, khususnya Polda Banten, telah mendirikan 15 titik checkpoint, 15. ya, 15 titik checkpoint. Yang satu itu berada di dalam tol gerbang tol Cikupa, ya. Kemudian 14 lainnya berada di jalur arteri utama, mulai dari Tangerang sampai dengan ke Pelabuhan Merak. Selanjutnya ditambah juga ada 8 pos checkpoint pembantu, ya. Tujuannya untuk mengcover atau melakukan penyekatan-penyekatan yang memang dimungkinkan dijadikan jalur alternatif bagi masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik, ya. Sekali lagi, tujuan kita, konsep kita adalah larangan mudik. Mudik ya Pak. Oke, Ya. baik. Siap. Ya. Nah, kemudian sampai dengan sekarang kita Polda Banten telah melakukan tindakan-tindakan yang tentunya berdasarkan Permenhub 25 tahun 2020. Ada 2 tahap yang harus kita lakukan. Tahap pertama yaitu tanggal 24 April sampai dengan tanggal 7 Mei itu kita melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian himbauan dan edukasi kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan mudik. Kemudian tahap kedua, tanggal 8 Mei sampai dengan tanggal 31 Mei, kita melakukan tindakan tegas humanis, yaitu putar balik kendaraan sampai dengan penegakan hukum, pengenakan sanksi sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada. Sampai dengan hari ini, ya tadi malam, kita sudah melakukan tindakan putar balik kendaraan sejumlah 6.448 unit,
kendaraan yang akan melakukan kegiatan mudik atau perjalanan orang yang tidak dilengkapi oleh dokumen yang sah yang sudah diatur oleh aturan. Ya, seperti kita ketahui bahwa regulasi-regulasi ini kan sudah banyak dibuat. Ya, regulasi-regulasi yang sudah banyak dibuat ini adalah dalam rangka penguatan regulasi-regulasi yang sebelumnya sudah ada. Terakhir sampai dengan surat edaran gugus tugas COVID nomor 4 tahun 2020, ya, tentang kriteria pembatasan perjalanan orang yang boleh, ya saya katakan yang boleh, ya ada 3 kriteria. Yang pertama, ini perlu kita pahami bersama. Yang pertama adalah orang-orang yang melakukan perjalanan dalam rangka dinas, ya, baik dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta. Ya, kemudian ada lagi orang-orang yang boleh melakukan perjalanan dalam rangka kedukaan meninggal dunia atau mungkin orang-orang yang melakukan perjalanan dalam rangka mendapatkan perawatan rujukan lebih ke rumah sakit. Yang ketiga adalah perjalanan orang-orang pekerja migran, ya, repatriasi atau mahasiswa-mahasiswa atau pelajar yang pulang belajar dari luar negeri. Ini yang boleh melakukan perjalanan sesuai dengan surat edaran gugus tugas COVID nomor 4 tahun 2020. Namun demikian, dalam perjalanan orang-orang yang dikecualikan ini tentunya ada dokumen-dokumen, ya, yang harus dipenuhi, ya, yang harus dipenuhi, yang memang harus melekat kepada setiap orang yang boleh melakukan perjalanan. Apa saja, Pak? Ya, contoh, untuk kegiatan perjalanan orang, ya, dalam rangka dinas, baik lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, yang pertama adalah ID, ya, kalau kita sudah jelas KTP, ya kan. Kemudian ada surat tugas yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, ya, itu. Kemudian kalau orang yang melakukan perjalanan dalam rangka kedukaan, itu tentunya pasti ada surat kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit. Dan dalam perjalanan orang kedukaan ini tentunya tidak semuanya boleh melakukan, hanya keluarga inti. Keluarga inti ini kan berarti kan ada suami, anak, istri, atau keluarga kandung. Ya. Bukan berarti nanti sepupunya boleh jalan juga, omnya, tantenya nggak boleh. Nggak boleh. Ini saya berdasarkan surat edaran dari gugus tugas nomor 4, ya. Nanti kalau mau lengkap silakan, kawan-kawan banyak semuanya. Ya, itu lengkap semuanya, ya. Kemudian repatriasi, perjalanan pulang pekerja migran Indonesia atau pelajar mahasiswa Indonesia dari luar negeri, ya. Dokumennya tentunya sudah jelas, paspor, ya kan. Kemudian ada lagi boarding pass terakhir dari bandara. Kemudian ada lagi surat keterangan dari kepolisian bandara. Kalau kita Soekarno-Hatta itu ada kepolisian bandara, termasuk surat keterangan sehat. Ya, di setiap perjalanan orang-orang ini harus ada surat keterangan negatif COVID yang didasari oleh hasil minimal rapid test atau surat keterangan kesehatan. Bisa dikeluarkan oleh dinas kesehatan, Bu Ati boleh, kemudian rumah sakit, klinik atau puskesmas. Tapi yang perlu saya sampaikan di sini, ini kan masih terjadi pemahaman yang berbeda, persepsi yang berbeda antara surat keterangan kesehatan, ya kan? Perlu saya sampaikan, nanti Bu Ati juga bisa ditambahkan. Harusnya surat keterangan kesehatan ini betul-betul menyatakan yang bersangkutan tidak terinfeksi COVID. Sama dengan kami, kalau kita ingin dinyatakan bebas narkoba, tentunya pasti ada hasil lab terkait dengan narkoba. Baru seorang dokter atau tenaga medis berani mengeluarkan surat keterangan sehat narkoba. Ya, sama. Kalau saya yakin juga dengan COVID seperti itu. Ya kan, minimal ada hasil rapid test, walaupun kita tahu juga rapid test ini juga belum membuktikan 100% bahwa seseorang itu terinfeksi atau tidak. Butuh
uji klinis lanjutan seperti lab, PCR maupun swab untuk menentukan apakah orang ini terjangkit infeksi atau tidak. Demikian, Mbak. Iya. Jika orang tersebut sudah memiliki semua dokumen yang tadi ya Pak, apakah ada biaya yang dikenakan Pak? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Kita siap melayani ya. Ya Pak. Nggak ada sama sekali. Oke Pak. Tadi dijelaskan juga ada 15 titik checkpoint ya Pak. Sejauh ini Pak, berapa personil yang dikerahkan Pak? Baik, sampai dengan sekarang dalam pelaksanaan operasi ketupat kita tahun 2020 ini ada sekitar 2.568 personil ya yang dilibatkan, yang terdiri dari kepolisian, TNI, kemudian stakeholder lainnya yang memang terlibat langsung dalam kegiatan percepatan penanganan COVID. Ya, saya ingatkan bahwa kita konteksnya adalah penanganan percepatan COVID, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan operasi ketupat kita tahun ini pun tidak lepas juga dari konteks percepatan penanganan COVID, gitu Mbak. Oke, baik. Tapi sejauh ini efektif dilaksanakan Pak? Alhamdulillah Mas, sampai dengan saat ini sudah 24 hari kita melaksanakan kegiatan operasi ketupat. Situasi masih aman, kondusif, artinya masih dapat kita laksanakan secara maksimal, walaupun memang, ya saya katakan, walaupun memang ada modus-modus masyarakat, ya, ada modus masyarakat untuk memaksakan diri melaksanakan kegiatan perjalanan yang tidak diatur oleh regulasi-regulasi yang ada, baik Permenhub 25 maupun Surat Edaran Gugus Tugas nomor 4, ya. Contoh, saya katakan contoh. Kita pernah menemukan ada beberapa kendaraan yang mengangkut orang yang memang dia tidak memiliki izin, atau kalau bahasa umumnya masyarakat travel gelap, ya. Ini kita sementara ini kita putar balik, namun demikian ada satu yang sudah kita tindak tegas karena sudah berulang. Saya sampaikan di sini banyak kerugian khususnya bagi masyarakat yang menggunakan kendaraan-kendaraan tidak memiliki izin atau travel gelap. Yang pertama terkait dengan besaran tarif, ya tentunya ini tidak sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan besaran tarif. Kemudian apabila terjadi kecelakaan tunggal, korban-korban yang menjadi penumpang di travel gelap ini tidak akan mendapatkan asuransi. Ya, sekali lagi kita tidak berharap adanya musibah kecelakaan, tidak, tapi dalam konteks perjalanan lalu lintas potensi terjadi kecelakaan itu selalu ada, ya. Saya katakan ini pasti akan merugikan masyarakat, jadi saya sampaikan sudah tidak usah kucing-kucingan lagi masyarakat, ya kan, termasuk menggunakan kendaraan-kendaraan yang memang tidak sesuai peruntukannya untuk penumpang, contoh truk, atau mungkin kendaraan pribadinya dinaikkan ke towing. Sementara di kendaraan pribadinya itu juga masyarakat ngumpet, ada juga kita temukan, ya. Atau yang terakhir kemarin kita temukan lagi terkait dengan Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat nomor 9 tahun 2020 terkait dengan operasionalisasi sebagian transportasi antar kota, antar provinsi yang saat ini sudah dimulai dibuka kembali, ya. Dalam konteks pembatasan ini ada stiker yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan, dan ini juga kita temukan di lapangan dipalsukan juga. Ada. Jadi banyak modus-modus masyarakat, berbagai macam modus yang dilakukan masyarakat untuk memaksakan diri menyeberang ke wilayah Sumatera atau sebaliknya. Demikian. Ya, sekalian izin konfirmasi nih Pak terkait pemberitaan di media terkait sekitar 861 orang nyebrang dari Bakauni menuju Merak Pak. Mohon konfirmasinya Pak seperti apa? Ini sebetulnya bukan 800, saya punya datanya sebentar. Bukan 800, lebih banyak lagi Mbak ini. Oh, lebih banyak lagi Pak. Ya, sampai dengan tadi malam, ya sudah 1063 orang. Wow. Ya, 1063 orang yang sudah melakukan perjalanan dari wilayah Sumatera menggunakan Pelabuhan Bakauni ke wilayah
kita melalui pelabuhan Merak ya sampai dengan tadi malam ya sudah 2 hari ini dan sudah diberikan kebijaksanaan oleh pemerintah yaitu penyediaan bus-bus gratis dipulangkan ke tujuan kampung halamannya ke Jakarta, ke Jawa Tengah maupun ke Jawa Barat ya. Perlu saya sampaikan bahwa 1.000 sekian orang tadi ini adalah orang-orang yang memang korban PHK ya, korban PHK yang mereka melakukan perjalanan dari wilayah Sumatera ini belum keluar aturan surat edaran ya, jadi memang dokumen-dokumen mereka ini juga tidak lengkap ya, sehingga antisipasi atau kebijakan pemerintah dalam rangka mengurangi penumpukan masyarakat tadi di wilayah Bakahuni dan saya rasa ini juga karena kepedulian pemerintah terhadap masyarakatnya sehingga diberikan kebijaksanaan untuk orang-orang tersebut diperbolehkan melakukan perjalanan ke tujuan selanjutnya yaitu Merak. Untuk selanjutnya di Merak telah disiapkan kendaraan angkutan khusus ya, saya katakan kendaraan angkutan khusus gratis oleh Kementerian Perhubungan sampai dengan tujuan asalnya. Tadi saya katakan di Jakarta, Jawa Barat maupun ke Jawa Tengah. Demikian Mbak Eni. Oke, baik. Terima kasih Pak. Oke, sekarang saya beralih ke Pak Kepala Perwakilan, Pak Dedi. Ya. Ya, bagaimana Pak pandangan Ombudsman Banten secara umum nih Pak mengenai upaya penanggulangan COVID-19 di Provinsi Banten yang tentunya sudah dilakukan oleh gugus tugas? Baik, terima kasih Bu Eni. Terima kasih. Selamat siang Bu Ati dan Pak Kombes Wibowo di Lantas Polda Banten. Selamat siang, sehat semua. Jadi kalau Ombudsman melihat bahwa memang kita semua melihat ada upaya dari masing-masing pihak bahwa pekerjaan ini adalah pekerjaan yang tidak terlalu mudah ya. Ini memerlukan kerjasama dari semua pihak untuk berpartisipasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten khususnya. Ini sesuai dengan arahan dari Presiden melalui Kepres nomor 9 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di seluruh Indonesia tentunya. Bahwa tujuannya adalah bahwa ketika penanganan COVID ini kita lakukan secara normal seperti apa, dan ini gugus tugas tentu adalah untuk percepatan. Artinya lebih dari situasi yang normal, karena memang situasi saat ini adalah sebuah situasi yang tidak normal. Maka upaya-upaya ekstra harus terus-menerus dilakukan, dan tentunya dengan koordinasi dan kolaborasi dari semua institusi yang tergabung di dalam gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Kami melihat ada upaya-upaya yang serius sebenarnya juga dari semua pihak yang terlibat. Dari gugus tugas juga, Ibu Ati selaku juru bicara gugus tugas juga secara rutin melaporkan perkembangan yang dilakukan oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID di Provinsi Banten kepada kami terkait apa upaya yang dilakukan, rapid test, dan alhamdulillah hari ini sudah ada 3 rumah sakit katanya tadi yang juga sudah bisa memeriksa swab test ya. Jadi tidak lagi harus ke Jakarta yang seperti selama ini dilakukan. Jadi kita mengapresiasi upaya-upaya tersebut karena ini adalah terkait dengan nyawa manusia. Jadi upaya yang sungguh-sungguh serta sistematis harus terus-menerus dilakukan. Dan juga tadi disampaikan oleh Pak Dirlantas Polda Banten, Pak Kombes Pol Wibowo, upaya-upaya yang telah dilakukan, yaitu bagaimana Polri sebagai salah satu juga anggota gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten. Dan hari ini bahwa Tangerang itu ada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangsel yang sedang melaksanakan PSBB dan sudah memasuki perpanjangan tahap ketiga ya. Tahap ketiga ini sudah diperpanjang. Jadi tujuan dari percepatan penanganan COVID-19 ini kan sebenarnya adalah bagaimana upaya untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 ini. Ketika penularan COVID-19 ini berkurang jumlahnya, maka dapat dikatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak
khususnya di Provinsi Banten ini berhasil kita melihat. Jadi tadi disampaikan memang ini tidak tugas yang mudah, apalagi di Banten juga Pak Dir, di Pelabuhan Merak ini sekarang menjadi sorotan nasional ya. Semua orang melihat karena ini adalah pelabuhan yang tempat menyeberangnya masuk dan keluar dari Sumatera ke Jawa dan seterusnya, dan dari sebaliknya dari Jawa ke Sumatera. Merak Bakauheni ini adalah pelabuhan yang disorot. Jadi kami meminta juga atensi dari Polda Banten untuk terus-menerus ada melakukan upaya-upaya yang selama ini juga sudah dilakukan cukup serius. Hanya saja mungkin perlu terus-menerus konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan ini di lapangan. Tadi juga kita melihat ada sebuah tindakan tindakan yang humanis katanya ya, kepolisian tapi bersifat humanis. Ya, memang mungkin hari ini kita berharap juga seperti itu, tidak hanya melakukan upaya-upaya penegakan hukum yang keras kepada masyarakat, harus juga dibarengi dengan edukasi kepada masyarakat sehingga mereka tahu, mereka paham bahwa untuk tidak mudik, karena itu akan jauh lebih membantu dan juga bermanfaat untuk segera mungkin memutus mata rantai penularan COVID-19 di Provinsi Banten. Terkait hal tersebut, Ombudsman terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk terus mengawasi, mendorong agar percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten ini bisa berhasil secara efektif dan efisien. Kita juga di Ombudsman RI Provinsi Banten membuka kanal pengaduan posko daring COVID-19 di Provinsi Banten yang hingga hari ini sudah masuk lebih dari 60 laporan. 60 laporan yang masuk ke posko daring, dan untuk menyelesaikannya itu kita melakukan percepatan proses, kita melakukan komunikasi dengan narahubung, petugas-petugas dari pemerintah kabupaten kota yang telah ditunjuk oleh kepala daerah masing-masing untuk mempercepat proses menyelesaikan laporan ini. Dan dari laporan yang masuk tersebut selama 2 minggu ini sekitar 60 laporan tersebut, yang terbanyak adalah terkait bantuan sosial. Memang bantuan sosial dengan berbagai macam metode dan variasi, ada yang belum terdata, ada yang belum mendapatkan, ada yang melihat yang tidak berhak dapat, yang layak dapat tidak mendapatkan. Dan ini sudah terus-menerus kita melakukan proses tindak lanjut dan upaya penyelesaian, dan beberapa laporan sudah selesai dengan diberikan bantuan sosial tersebut oleh pemerintah daerah kepada warga yang melapor kepada Ombudsman sesuai dengan aturan dan peraturan yang berlaku. Jadi di era pandemi COVID-19 ini, Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Banten membuka posko pengaduan secara daring, bisa disampaikan melalui media sosial laporannya, juga call center atau WA center Ombudsman yaitu 08111273737. Dan kita fokus di saat ini dengan 5 sektor yang saat ini kita tangani. Di samping secara umum bisa juga mengadukan persoalan-persoalan selain itu, tapi 5 sektor ini menjadi titik penting, menjadi fokus pengawasan kita di saat pandemi COVID-19 ini. Yaitu yang pertama terkait dengan pelayanan kesehatan, lalu juga yang kedua pelayanan bantuan sosial, bansos. Yang ketiga yaitu transportasi, dari sektor transportasi. Yang keempat keuangan dan keamanan. Hingga saat ini memang yang mendominasi laporan tersebut adalah terkait bansos. Untuk pelayanan kesehatan dan transportasi serta keamanan mungkin yang jadi tupoksinya kepolisian, khususnya Dirlantas Keamanan dan Transportasi, yang melapor itu sangat sedikit. Ya kita berharap karena memang mungkin sudah bagus ya transportasi dan keamanannya, sehingga laporan yang masuk tidak sampai berjumlah 5% di Ombudsman. Dan juga pelayanan kesehatan yang melapor juga sedikit. Ya mungkin kita berharap hari ini pelayanan kesehatan di beberapa rumah sakit rujukan COVID-19 yang ada di Provinsi Banten yang sudah disampaikan Bu Ati tadi sudah semakin baik untuk melayani. Ya hari ini mungkin tingkat kelangkaan APD sudah bisa teratasi dan tertangani dengan baik. Lalu juga ada laboratorium yang juga sudah bisa dijadikan tempat kepada warga masyarakat untuk melakukan swab test dan juga PCR, sehingga memperpendek
hasilnya diketahui tidak sampai mungkin seminggu, mungkin 1 hari sudah bisa diketahui. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan, apalagi Bu Eni. Oke, baik Pak. Adakah strategi khusus Pak dalam menangani laporan atau pengaduan terkait COVID-19 ini Pak? Ya baik, jadi terkait laporan, saya pikir kami pikir kita melakukan koordinasi kepada narahubung di setiap pemerintah kabupaten kota. Jadi di Banten ini ada 4 kabupaten dan 4 kota, jadi ada 8 dan 1 provinsi. Jadi masing-masing kita meminta kepada kepala daerah untuk menunjuk seseorang menjadi narahubung untuk mempercepat proses penyelesaian laporan secara teknis. Jadi kita berharap di tingkat narahubung ini sudah selesai sehingga tidak sampai kepada kepala daerah. Tetapi ketika ada persoalan-persoalan yang sulit yang membutuhkan koordinasi sampai kepala daerah, itu akan kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Pak Kepala Perwakilan. Ya, sama-sama Bu Eni. Iya, baik. Ya, terima kasih. Dan selanjutnya pertanyaan ke Ibu Ati kembali. Ibu Ati, bisa mendengar saya, Bu? Ya. Ya. Oke, ya. Bisa mendengar ya, Bu ya? Ya. Izin bertanya Bu, apakah saat ini kapasitas RS rujukan masih memadai Bu kalau berarti Bu? Ya, terima kasih untuk rumah sakit rujukan dengan total 887 ruang isolasi yang sudah terisi sampai dengan hari ini sekitar 52%. Jadi kami masih ada peluang 48% jika ada pelonjakan kasus. Dan kami juga menambah untuk pasien-pasien PDP ringan dan pasien ODP serta pasien OTG agar tidak langsung masuk ke rumah sakit rujukan tetapi masuk ke rumah COVID. Di Provinsi Banten ini ada 5 rumah COVID yang tersebar di Tangerang Raya. Yang pertama di Kota Tangerang ada 3 rumah COVID untuk isolasi pasien-pasien ODP dan PDP ringan. Kemudian di Kabupaten Tangerang yaitu Gria Batik dan juga di Tangerang Selatan yaitu rumah COVID dengan total tempat tidur sekitar hampir 315 tempat tidur. Ya. Rumah COVID ini maksudnya seperti apa Bu? Bisa dijelaskan Bu? Oke, untuk rumah COVID ini adalah ketika ada orang hasil daripada screening baik itu rapid test atau swab yang menunggu hasilnya, lalu dia terduga terindikasi daripada COVID-19 ini dengan hasil rapid test positif, maka sebelum mendapatkan hasil PCR, mereka dikarantina di rumah COVID ini. Di mana rumah COVID ini tentunya ada tenaga dokternya, kemudian perawatnya, dan juga fasilitas kesehatan lainnya seperti halnya di rumah sakit. Akan tetapi untuk ventilator tentunya tidak ada di rumah COVID ini. Jadi untuk kasus-kasus yang sifatnya ringan, untuk PDP ringan, ODP, dan OTG, orang tanpa gejala. Oke, baik, terima kasih. Kalau terkait kebutuhan dan kesediaan tenaga kesehatan di Banten, masih memadai? Untuk tenaga kesehatan, ya alhamdulillah memadai, meskipun distribusi penyebarannya itu tidak sama, tetapi kami sudah sepakat antar kabupaten kota dengan surat penugasan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, saya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dapat melakukan penugasan tanpa melalui SIP dengan cukup membuat surat tugas, bisa mendistribusikan dan memindahkan satu tenaga kesehatan yang lain ke tempat yang benar-benar membutuhkan. Oke, baik. Ya, kalau upaya edukasi atau penguatan bagi Vaskes Bu, misalkan di puskesmas, klinik itu agar bisa sinergis dalam menanggulangi COVID-19 ada Bu? Ya, itu kegiatan kita diantaranya adalah promotif dan preventif. Memang untuk promotif preventif ini lebih dititik beratkan kepada tugas daripada puskesmas sebagai garda terdepan yang ada di masyarakat.
Tentunya puskesmas ini bekerja sama dengan seluruh gugus tugas di masing-masing kabupaten kota, termasuk kepada di tingkat RT dan RW, bekerja sama dengan seluruh kader dan relawan daripada gugus tugas tersebut, bersama-sama untuk mensadarkan masyarakat, walaupun mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi alhamdulillah dari sisi PSBB yang sudah dilakukan, PSBB pertama, kemudian perpanjangan tahap pertama dan perpanjangan kedua, memberikan dampak, ada hasilnya, artinya terjadi penurunan baik dari sisi ODP, PDP maupun kasus confirm yang ada. Oke, baik. Ada ya berarti upaya tersebut ya Bu ya. Ya. Ibu, saya mewakili teman-teman nih Bu yang menitip pertanyaan ke saya. Ini faktor apa ya Bu yang bisa membuat kita optimis bisa segera menang melawan COVID-19 ini Bu? Di dalam hidup itu harus selalu optimis. Dengan optimis maka akan meningkatkan daya imunitas kita semua. Kunci utama kita bisa melawan COVID adalah imunitas kita itu harus tetap terjaga dengan baik. Selain tentunya kita sadar akan mulai terbiasa kita bersahabat dengan COVID ini. Dan yakinlah suatu saat ini bisa kita seperti halnya penyakit lainnya. Seperti TBC adalah menjadi penyakit yang pandemi yang lama-lama akan endemis, dan dari endemis tersebut nanti kita akan terus bersahabat dengan COVID ini, dan masyarakat tentunya akan bisa terbiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Dan saya yakin paling lambat kita bisa di Oktober nanti kita sudah terbebas dari COVID, walaupun masih ada 1-2 tetapi tidak searah total. Harapan kami seperti itu. Oke, baik. Optimis ya Bu. Optimis. Oke, siap. Optimis kan? Optimis. Oke, baik Ibu. Ibu, kemana nih Bu masyarakat bisa menyampaikan laporan atau pengaduan terkait penanggulangan COVID-19? Ya, kami membuka layanan pengaduan info corona itu, yaitu di nomor di call center atau kita bisa membuka di website Dinkes Prof Banten, kemudian di Facebook Dinkes Prof Banten juga, kemudian di Twitter dan juga di infocorona.bantenprof.go.id. Di sana pun seluruhnya kaitan dengan kasus per kasus, data per hari, data penambahan dari kabupaten kota mana saja, bahkan data penyumbang atau sumbangan baik dari perorangan, kelompok ataupun CSR maupun dari pemerintah pusat sudah didistribusikan kemana, semua masyarakat bisa melihatnya dan itu diupdate setiap harinya. Sedangkan untuk call center kita 0852. Oke. Tidak apa. 0852 1557. Maaf, 0852 1577 Oke. 9659. 59. Baik, terima kasih. 1577 9659. Oke, ini pengaduan ya Bu, khusus pengaduan ya. Ya, Oke, di info mana ada nomor telepon pengaduan kami. Ada beberapa. Kabupaten kota juga ada, langsung ke provinsi juga ada. Di situ Siap. datanya di Info Corona Banten ada. Oke, baik. Ini yang mengelola gugus tugas ya Bu ya di provinsi. Ya. Oke, Ya. baik. Terima kasih. Terima kasih Bu. Beralih Ya. ke Pak Wibowo. Pak, izin bertanya Pak terkait pelayanan secara umum nih Pak. Bagaimana pelaksanaan pelayanan administrasi Polri kepada masyarakat saat masa pandemi ini Pak? Mungkin seperti SIM, SKCK gitu. Baik, begini saya sampaikan. Kita sudah mengatur penugasan anggota, ya, mana anggota melaksanakan kegiatan atau terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi ketupat, mana anggota-anggota yang
harus tetap memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ya, di bidang lalu lintas itu ada registrasi dan identifikasi, ya, baik regiden pengemudi, SIM maupun regiden ranor STNK BPKB, maupun ada lagi pelayanan kecelakaan lalu lintas, ada lagi pelayanan pengawalan di fungsi PJR. Ini tetap kita siapkan, ya. Artinya, masih tetap kita laksanakan dalam artian bahwa masyarakat yang membutuhkan pelayanan Polri, khususnya bidang lalu lintas, kita masih siap melayani. Namun demikian, berdasarkan surat keputusan bersama antara Polda Banten, kemudian Bapenda dan Jasara Harja untuk pelayanan regiden dalam rangka hari libur ini akan berakhir pada tanggal 20 Mei besok. Kemudian akan dibuka kembali pada tanggal 26. Ya. Iya, Pak. Oke, untuk pelayanan-pelayanan yang lainnya tetap masih kita standby-kan, ya. Bagi masyarakat silakan untuk yang membutuhkan pelayanan regiden pengemudi SIM itu masih tetap melayani, kecuali yang tadi saya sampaikan di atas. Kecuali untuk pelayanan pengawalan maupun kecelakaan lalu lintas kita tetap standby 24 jam apabila masyarakat membutuhkan. Demikian Mbak ini. Baik, terima kasih Pak. Itu tatap muka Pak masih dilaksanakan? Pelayanan tatap muka atau bagaimana? Nah, kita namanya konteksnya ini percepatan penanganan COVID, ya. Kita nggak boleh keluar dari konteks ini Mbak ini. Ya, apapun tugas-tugas yang kita lakukan, kita tetap mengacu kepada konteks percepatan penanganan COVID, ya. Masker salah satunya, kemudian penggunaan hand sanitizer, kemudian physical distancing, ya. Bagi masyarakat antrian pun sudah kita bikin jarak Mbak ini, ya. Sudah kita bikin jarak minimal 1 meter. Ya, kalau dulu mungkin sebelum dalam situasi khusus pandemi ini antrian bisa nempel, kalau sekarang sudah kita batasi, ya, itu ini. Tetap kita konteksnya tidak lepas dari percepatan penanganan COVID, ya. Oke, siap Pak. Kalau terkait proses pelaksanaan penegakan hukum Pak di wilayah yang menerapkan PSBB seperti Tangerang Raya seperti apa Pak? Apakah sudah ada ketentuan teknisnya? Ini untuk penanganan saya sependapat dengan Pak Dedi tadi, ya. Yang kita lakukan ini juga tidak lepas daripada tugas pokok kita, yaitu memberikan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman kepada masyarakat. Perlu saya sampaikan dulu sedikit, data kendaraan yang kita putar balik, ya, sampai dengan hari ke-24 pelaksanaan operasi ini setiap hari turun. Ya, setiap hari turun. Antara 8 sampai dengan 10%, ya. Berarti pemahaman masyarakat terhadap situasi ini sudah semakin tinggi, ya, saya katakan dengan data yang ada. Nah, kemudian untuk penindakan, khususnya penegakan hukum yang kita lakukan, ini hanya kita prioritaskan kepada kendaraan-kendaraan yang tadi saya sampaikan, travel gelap, ya. Kenapa ini saya lakukan? Justru kita ingin melindungi masyarakat supaya nanti tidak kena besaran tarif yang akhirnya malah merepotkan masyarakat. Kemudian tadi ada asuransi yang mungkin nanti tidak dapat apabila terjadi kecelakaan lalu lintas tunggal. Ini kan sebetulnya hak-hak masyarakat yang harus kita lindungi. Makanya dengan pertimbangan-pertimbangan itu kita lakukan penegakan hukum khusus untuk yang pelanggaran-pelanggaran tadi, ya Mbak ini, ya ini supaya paham, ya. Khusus untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya, kita memberikan teguran-teguran humanis, ya. Teguran-teguran humanis, contoh masyarakat tidak pakai helm atau masyarakat mungkin bonceng 3, ini cukup kita berikan himbauan, ya. Namun demikian tetap kita sampaikan bahwa keselamatan adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Kita kepolisian sifatnya hanya mendukung, ya, mendukung. Itu Mbak ini. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik. Izin Pak Kabar, Pak Kombes Wibowo, Ibu Ati, saya mau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Facebook Ombudsman. Mungkin bisa dijawab. Yang pertama dari Rido Dinata.
social distancing dan physical distancing yang awal-awal digembor-gemborkan pemerintah masih berlaku tidak di Kota Serang? Mungkin Ibu Ati bisa menjawab, Pak. Ini dulu di live semua. Untuk jadi awalnya itu social distancing ya. Sekarang itu kalau social distancing seolah-olah kita tidak boleh masyarakat itu melakukan sosialisasi, melakukan kehidupan bersosial. Padahal kita pembatasan secara fisik. Jadi kehidupan sosial tetap dilakukan, tetapi pembatasan secara fisik ya. Jadi namanya physical distancing. Jadi, sampai saat ini hidup tadi karena kita harus bersahabat dengan COVID, artinya berdampingan dengan COVID, tentunya tetap harus menggunakan rambu-rambu protokol kesehatan di dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu physical distancing, penggunaan masker tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Wibowo, kemudian perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan secara teratur sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, dan tentunya olahraga, istirahat yang cukup, konsumsi makanan yang bergizi itu yang penting. Jadi sebenarnya kehidupan ini kalaupun COVID ini setelah reda, kita harus tetap melakukan kehidupan dengan baik-baik. Oke, iya. Tapi tetap masih berlaku kan, Bu ya? Harus berlaku sesuai dengan protokol kesehatan. Siap, baik. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Batia Rifai. Izin bertanya, kalau tadi dari Bakauni ada 1063 yang melintas ke Merak karena alasan PHK, lalu ada berapakah yang dari Merak ke Bakauni yang sudah melintas dengan alasan yang sama sejak berlakunya larangan mudik? Ya, mungkin ini Pak Dirlantas, Pak Ya, terima kasih Pak Batiar. Kenapa nggak langsung nanya sama saya aja, nggak usah pakai forum ini kan? Tapi nggak apa-apa saya jawab. Nah, sebetulnya ini sudah sering saya sampaikan juga. Artinya begini, ya, untuk jumlah masyarakat yang kita putar balik karena alasan PHK yang dari Jawa melalui pelabuhan Merak ke Sumatera sampai dengan hari ini tidak ada. Ya Mbak ya, nah, ini supaya paham ya. Yang ada ini kita menerima perjalanan masyarakat yang terkena PHK dari wilayah Sumatera. Ya, kebijakan ini diambil pemerintah dalam rangka kemanusiaan. Ya, masyarakat tadi adalah masyarakat yang terkena PHK dan sudah melakukan perjalanan sebelum adanya regulasi, khususnya surat edaran gugus COVID tadi. Dokumen-dokumen apa yang mereka persiapkan itu mereka tidak bawa, sehingga terjadi penumpukan. Alangkah lebih salahnya lagi kalau pemerintah tidak mengambil langkah, Mbak, kan gitu ya. Masyarakat sudah tidak punya pekerjaan, kemudian menumpuk terlantar di pelabuhan, sehingga ini sudah luar biasa pemerintah mengambil suatu langkah yang bijak, yang adil ya. Akhirnya memberikan kebijakan bagi masyarakat tadi untuk melakukan atau melanjutkan perjalanan walaupun memang tidak diatur dalam regulasi yang ada ya. Ini kan bisa sisi kemanusiaannya gitu Mbak Eni. Jadi kalau saya katakan tidak ada dari wilayah Merak, tidak ada yang kita seberangkan karena terkena PHK, tidak ada. Oke, baik. Terima kasih. Ini pertanyaan lanjutannya, Pak. Kemudian langkah apa yang dilakukan tim gugus tugas jelang Lebaran dan salat Id khususnya di daerah PSBB? Ya, Pak. Ya. Gimana Mbak? Ya, ini ada lanjutan pertanyaan dari Pak Bahtiar Rifai. Ya. Langkah apa yang dilakukan tim gugus tugas jelang Lebaran dan sholat Id, khususnya di daerah PSBB? Bagaimana dengan larangan mudik lokal dan makin ramainya pasar jelang Lebaran? Gini, itu silakan saya hanya menjawab konsep pengamanan operasi ketupat yang juga tidak lepas daripada konteks percepatan penanganan COVID. Kalau pertanyaan ini silakan langsung ditanyakan pada tim gugus pusat saja, tim gugus provinsi kan ada Mbak. Ya, mungkin nanti Ibu Ati bisa bantu jawab ya Bu. Ya, monggo silakan. Kalau saya kan tidak termasuk dalam tugas. Siap. Oke. Baik Ibu Ati mungkin bantu jawab Bu.
Ini susah juga nih Mbak Pak Wibowo, bandel juga ya. Ya, tapi, memang kami lakukan berbagai upaya. Tadi memang ini sulit sekali, jangankan di tempat yang daerah-daerah yang notabene bukan PSBB, yang notabene sudah diterapkan PSBB pun, apalagi menjelang hari raya ini, tentunya mereka banyak sekali kebutuhan-kebutuhan dan kita sulit sekali untuk bagaimana menghentikan ramainya pasar. Tetapi yang pada akhirnya mau tidak mau itu menjadi suatu kebutuhan. Pesan kami sebagai gugus tugas tentunya itu kan tidak mungkin bisa kita rem, tetapi tetap lakukan sesuai protokol kesehatan. Kalaupun harus ke pasar memenuhi kebutuhan untuk Lebaran, tetap menggunakan masker, tetap menggunakan sarung tangan, dan kita jangan berdempet-dempetan, kalau bisa kita menjauh, jaga jarak. Dan habis dari pasar, jangan lupa seluruh belanja yang kita beli dibersihkan terlebih dahulu. Kita juga langsung mencuci tangan dan mengganti baju kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penularan terhadap virus COVID itu sendiri. Kemudian larangan mudik lokal udah pasti. Lokalnya dimaksud di sini bagaimana? Jadi kalau kita untuk ingin bersilaturahmi saat Lebaran, bukan berarti dengan kita bertemu lalu maafnya lebih afdol gitu, tetapi dengan cukup bervideo call, Tuhan tetap memaafkan dari kesalahan-kesalahan kita. Mudah-mudahan dengan video call saja sudah bisa terobati rasa kangen kita. Dan memang di kondisi yang sulit ini kita perlu banyak bersabar, perlu banyak bertawakal, dan ingatlah ketika itu kita sungguh-sungguh semua kita lakukan secara bersama-sama. Tidak ada sesuatu yang sulit dan tidak mungkin kita kerjakan kalau kita bersama-sama kompak untuk satu kesepakatan bahwa lakukan sesuai protokol kesehatan. Kunci utama, tidak boleh mudik. Tidak boleh mudik, ya. Jangan mudik ya, Bu. Boleh saya tambahkan, Mbak ini? Iya, baik, Pak. Boleh saya tambahkan sedikit ya, begini. Pembatasan perjalanan orang ini, regulasi yang sudah ada adalah khusus untuk antar kota, antar provinsi, dan perjalanan orang-orang yang dari atau masuk ke wilayah PSBB. Ya, kita dalam hal ini memberikan larangan mudik terhadap orang-orang tersebut. Bagi orang-orang yang akan melaksanakan kegiatan silaturahmi dalam kota, ya, kemudian katakanlah kalau kita di Provinsi Banten ini dari Pandeglang ke Serang ke Cilegon itu nggak apa-apa, silakan saja. Tetapi tadi betul kata Bu Ati, ya konsep pelaksananya tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya, minimal tadilah physical distancing harus dijaga, kemudian ya masker jangan lepas dari telinga ini kan, sehingga kita butuhkan juga bisa. Dan ya betul kata Bu Ati, kita silaturahmi Lebaran menggunakan virtual ini juga tidak mengurangi esensi dan tujuannya juga, tidak juga mengurangi pahala kita bersilaturahmi dengan orang tua menggunakan virtual. Dalam situasi seperti ini kan sudah paham semuanya ya. Tapi kalau harus melakukan perjalanan silakan, tapi tidak keluar masuk ke wilayah PSBB atau tidak nyebrang ke provinsi lain. Itu pasti akan kita lakukan penyekatan. Ya, ini. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin ada tambahan lain dari Pak Kepala Perwakilan, Pak, menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Ya, baik. Terima kasih, Bu Eni, Pak Dirlantas dan Bu Ati. Jadi terkait physical distancing, social distancing di Kota Serang, saya pikir gugus tugas tadi sudah menjawab bahwa memang hari ini kan ada beberapa perubahan-perubahan dan fenomena-fenomena yang terjadi. Artinya kita melihat di beberapa daerah dan juga ada informasi terkait pelonggaran-pelonggaran pelaksanaan PSBB ini. Jadi tadi juga Bu Ati bilang ya mungkin ada pesan kita sudah mulai berdamai atau berdampingan dengan COVID. Tapi yang terpenting adalah bagaimana
kita dan masyarakat khususnya masyarakat luas semua harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Artinya ya kemana-mana harus memakai masker, cuci tangan, dan juga physical distancing. Ya, kalau ke pasar kan bisa dijaga jaraknya, tidak mungkin tidak berdempet-dempetan seperti yang kita lihat selama ini. Memang ini butuh kerja keras yang cukup terus-menerus kita lakukan karena memang masyarakat kita ini perlu terus-menerus diedukasi. Terkadang ketika penegakan hukum dijalankan dibilang itu terlalu kejam, ketika dilonggarkan ya mereka juga terlalu bablas gitu aja kan, langsung jalan-jalan rame. Sekarang kita kalau mau di Kota Serang kita lihat menjelang berbuka puasa itu jam 5 sampai jam 6 itu udah cukup rame gitu ya, macet di jalan. Itu dia, artinya apa udah nggak takut lagi sama corona gitu ya. Kita nggak tahu seperti apa, tapi paling tidak ini fakta yang sekarang sudah mulai berjalan, tapi paling tidak tetap protokol COVID itu harus diperhatikan untuk itu. Lalu kami berharap bahwa gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Banten ini dapat melakukan sinergitas dan bekerja dari mulai tingkat pemerintah provinsi, dalam hal ini ya gubernur dan juga kepala daerah, bupati dan wali kota, sampai jajaran terendah di pemerintahan, yaitu lurah dan kepala desa. Dan juga kita berharap untuk juga melibatkan RT dan RW, terutama khususnya terkait dengan bantuan sosial yang ada. Itu harus ada karena memang persoalan kita yang sampai saat ini terus-menerus diperbaiki adalah persoalan data ya, persoalan data. Tapi paling tidak kita tidak hanya kaku melihat dari data yang ada terkait bansos ini, mungkin bisa dibuat secara berbarengan atau berjalan secara bersama-sama. Pendataan dilakukan, penyempurnaan dilakukan, tapi juga eksekusi terhadap bantuan-bantuan sosial harus segera dilakukan. Sehingga apa? Sehingga himbauan-himbauan pemerintah ini juga dia berbanding lurus dengan upaya di lapangan yang dilakukan. Jangan di satu sisi orang dilarang mudik, tapi orang juga bisa kelaparan. Ini persoalan gitu. Jadi ketika dilarang mudik, stay at home dan lain sebagainya, maka bantuan-bantuan sosial, jaring pengaman sosial yang ada dari pemerintah, baik itu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, dan juga mungkin ada pihak swasta yang berpartisipasi, itu mungkin bisa disalurkan secara tepat sasaran. Dan RT RW harus terlibat dan mengetahui. Jangan sampai lagi ada di tingkat RT RW yang masyarakatnya kelaparan tidak makan, kan seperti itu. Itulah bukti bahwa koordinasi ini tetap secara terus-menerus harus dilakukan. Sehingga tujuan dari diberlakukannya PSBB dan pembentukan gugus tugas ini itu semua tercapai. Tujuannya apa? Kita semua mengetahui bahwa tujuannya adalah untuk yang utama itu adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, ketika dia sudah terputus, maka ya mungkin itu tercapai gitu. Dan hari ini kita mungkin sedikit bergembira bahwa di posisi bulan April itu Banten selalu masuk urutan ketiga nasional terkait COVID-19, dan di bulan Mei ini kita sudah bergeser di urutan kelima ya, mungkin di atas itu ya Jakarta Raya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, mungkin baru Banten. Artinya ya kita berharap terus-menerus, dan menurut data yang ada seperti juga yang disampaikan oleh Bu Ati bahwa di Banten ini konsentrasinya itu hanya di Tangerang Raya, di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan juga Kota Tangerang Selatan. Dan untuk di beberapa daerah lain itu masih masuk dalam zona kuning, tapi kita tidak boleh lengah. Dan bahkan di Lebak itu masih zona hijau ya. Nah, jadi di Banten yang nasional masuk nomor 5, masih ada sebuah kabupaten yang masuk zona hijau. Artinya tidak ada yang positif dan belum ada yang meninggal karena PDP dan positif di kabupaten tersebut. Ini juga harus kita bersama-sama menjaga, dibutuhkan kesadaran dari semua pihak, kerjasama yang baik dari semua pihak. Gugus tugas juga harus terus-menerus tidak bosan-bosannya untuk melaksanakan ini. Memang ini sebuah kerja ekstra ya, kita pikir kerja ekstra karena situasinya memang berada dalam situasi yang tidak normal, dan kita berharap mungkin pasca Lebaran situasi semua akan berjalan normal kembali, ekonomi bisa pulih, pelayanan publik bisa berjalan dengan baik, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas sehari-hari seperti sedia kala. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan Ibu Eni. Dan di Banten itu tadi perwakilan Ombudsman Banten seperti saya sampaikan
banyak menerima aduan yang khususnya terkait tentang bansos, dan tapi mudah-mudahan laporan-laporan tersebut bisa ditindaklanjuti dengan cepat oleh para pemerintah daerah yang ada di Provinsi Banten. Demikian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Perwakilan. Yang sudah 1:30 itu berarti waktunya sudah habis. Terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin Bu Ati sudah ke live ini. Nggak apa-apa ya. Mungkin ada statement terakhir Pak dari Pak Kombes Wibowo yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Baik, sedikit saja pada seluruh masyarakat kami sampaikan bahwa kembali kebijakan pemerintah terkait dengan larangan mudik ini adalah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dan tentunya ini dibutuhkan kerjasama, pemahaman, pemikiran bersama, ya, termasuk kepada masyarakat sendiri. Salah satu pembatasan perjalanan orang kendaraan ini tentunya karena tujuan tersebut. Jadi saya minta kepada masyarakat kiranya betul-betul bisa memahami, bisa mengerti kondisi ini. Seperti puasa, marilah kita bersabar sedikit untuk mendapatkan kemenangan yang lebih banyak. Jadi pahlawan untuk pribadi, jadi pahlawan untuk keluarga, dan jadi pahlawan untuk nasional. Itu saja pesan saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak. Dari Pak Dedi mungkin ada lagi Pak yang ingin disampaikan ke masyarakat? Ya baik, terima kasih. Terima kasih kami sampaikan kepada masyarakat. Kami menyampaikan juga seperti kata Pak Dirlantas tadi, bahwa ya kita marilah kerjasama bahu-membahu, bersinergi, karena ini persoalan COVID-19 ini adalah persoalan tidak hanya di Banten, tapi juga nasional, dan Presiden sudah menetapkan ini sebagai bencana nasional non-alam, dan juga ini internasional, di seluruh dunia mengalami ini. Jadi memang perlu kerjasama dari semua pihak, kita sinergi, bahu-membahu, agar penanganan COVID-19 di Provinsi Banten ini, dan juga tujuan untuk memutus mata rantai ini bisa tercapai. Kita minta juga kepada masyarakat untuk mematuhi himbauan pemerintah untuk ya tidak mudik, dan juga menjaga physical distancing dan lain-lain. Semua itu tujuannya baik, karena semakin cepat rantai penyebaran ini diputus, maka kita bisa dapat beraktivitas dengan normal kembali. Dan yang terakhir, ketika ada laporan pengaduan yang ingin disampaikan, kami persilakan untuk disampaikan. Tujuannya adalah mungkin untuk memproses percepatan laporan sehingga masyarakat benar-benar bisa mendapatkan hak-haknya untuk menerima bansos ini. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dirlantas Polda Banten. Sama-sama, Pak Dedi. Semoga pertemuan kita ini ada manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Pak Kombes Wibowo dan Pak Kepala Perwakilan dan Ibu Ati ya atas waktunya. Informasinya sangat bermanfaat bagi kami dan bagi seluruh masyarakat. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, Pak. Amin, amin, amin. Ya, mohon maaf lahir batin juga Pak. Minggu depan sudah lebaran. Sama-sama Pak Dedi. Mohon maaf lahir batin. Lahir dan batin. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Sedulur Ombudsman, dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.